Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bimbingan konseling sosial akan membawakan tema tentang konseling kelompok kreatif untuk pendampingan remaja usia 12-17 tahun. Kelompok kami beranggotakan saya, Afi Saksena Nawawi, Marfuah Zanatul Adeni, dan Trisiska Devi. Materi yang pertama adalah konseling kreatif dalam setting kelompok. Konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis, yaitu terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Konseling kelompok mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenal seluruh perasaan di dalamnya, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan saling mendukung. Kreativitas menjadi salah satu elemen penting dalam konseling. Selama sesi konseling, konselor secara kreatif berupaya melibatkan konseli dalam memahami masalah dari berbagai perspektif. Saat konselor dan konseli berurusan dengan ide-ide abstrak atau isu yang ambigu, konselor berupaya mengkonkretkan ide atau isu tersebut. Hal ini berimplikasi pada pentingnya penggunaan beragam media dan teknik kreatif dan metafora dalam konseling, baik konseling secara umum dan konseling kelompok secara khusus. Tahap-tahap konseling kelompok. Tahap-tahap konseling kelompok ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan. Dalam konseling kelompok, tahap pembentukan yaitu tahap awal yang sangat mempengaruhi dalam proses selanjutnya. Tahap ini dibentuk atau ditandai dengan bentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dari bentuknya struktur kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok untuk bertanggung jawab pada tujuan dan proses kelompok. Meliputi 1. Pengenalan dan mengungkapkan tujuan. Konselor dapat kembali menegaskan tujuan yang harus dicapai dalam konseling. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan klien pada makna kehadirannya terlibat dalam kelompok. Selain itu, klien diarahkan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelompok, konselor. Pada saat inilah klien menjelaskan tentang dirinya dan tujuan yang ingin dicapainya dalam proses konseling. Biasanya, klien hanya akan menceritakan hal-hal umum yang ada dalam dirinya dan belum mengungkapkan permasalahannya. Yang kedua, terbangunnya kebersamaan. Dalam hal ini, pemimpin kelompok harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan perasaan sekelompok. Jika pada awalnya sebagian besar anggota kelompok tidak berkehendak untuk mengambil peran dan tanggung jawab, maka tugas pemimpin kelompok membalikkan keadaan itu, yaitu merangsang dan menggairahkan seluruh anggota kelompok untuk mampu ikut serta bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, keaktifan pemimpin kelompok. Peranan pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan adalah benar-benar aktif. Pemimpin kelompok perlu memutuskan usahanya pada yang pertama, penjelasan tentang tujuan kegiatan, penumbuhan rasa saling mengenal antara anggota kelompok, penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima. Dimulainya dengan pembahasan. Yang ketiga, tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik pernyataan dan jawaban. Yang kedua, perasaan dan tanggapan. Yang ketiga, permainan kelompok. Yang kedua, tahap peralihan. Hal umum yang sering muncul pada tahap ini adalah terjadinya suasana ketidakseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Konselor diharapkan membuka permasalahan masing-masing anggota sehingga masalah tersebut dapat bersama-sama dirumuskan dan dapat diketahui penyebabnya. Walaupun anggota kelompok mulai terbuka satu sama lain, tetapi dapat pula terjadi kecemasan, resistensi, konflik, dan keengganan anggota kelompok membuka diri. Untuk ini perlu diselenggarakan yang pertama, suasana kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok bebas. Jika kelompok tersebut kelompok bebas,
atau kelompok tugas jika kelompok tersebut kelompok tugas. Yang kedua, suasana ketidakimbangan. Tugas pemimpin kelompok dalam hal ini ialah membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keenggaan, sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang timbul itu, agar diperoleh suasana kebersamaan dan semangat bagi pencapaiannya tujuan kelompok. Yang ketiga, tahap kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya, sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Pada tahap ini, anggota kelompok diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh dan menghilangkan defensifnya dan adanya perilaku modeling yang diperoleh dari pembelajaran tingkah laku baru serta belajar untuk bertanggung jawab pada tindakan dan tingkah lakunya. Karena tahap ketiga ini merupakan tahap inti kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Kegiatan pada tahap ketiga itu mendapatkan alokasi waktu yang besar dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Tahap ketiga sebagai kelanjutan dari tahap ke-1 dan tahap kedua. Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Namun kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat tergantung pada hasil dari dua tahap sebelumnya. Dalam suasana seperti ini, kelompok membahas hal-hal yang bersifat nyata yang benar-benar sedang mereka alami. Mereka membahas hal-hal yang bersifat sekarang, kekinian, atau di sini. Dinamika kelompok, kegiatan kelompok sekarang, kelompok benar-benar sedang mengarah kepada pencapaian tujuan. Kelompok itu sedang berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para anggotanya. Yang terakhir, tahap akhir. Tahap ini adalah tahap di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. Umpan balik adalah hal yang penting bagi sebaiknya dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum usai. Oleh karena itu, tahap akhir ini dianggap sebagai tahap melatih diri klien untuk melakukan perubahan. Konselor dapat memastikan waktu yang tepat untuk mengakhiri proses konseling. Apabila anggota kelompok merasakan bahwa tujuan telah tercapai dan telah terjadi perubahan perilaku, maka proses konseling dapat segera diakhiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan fungsi konseling kelompok pendampingan pada remaja. Pada dasarnya, tujuan konseling kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan teoritis dan tujuan operasional. Tujuan teoritis yaitu tujuan secara umum, dan tujuan operasional yaitu tujuan secara khusus dengan menyesuaikan harapan dan masalah pada klien. Bimbingan konseling pendampingan pada remaja ini berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan atau penyesuaian diri pada remaja. Misalnya seperti modifikasi tingkah laku, perkembangan keterampilan, hubungan operasional, dan pemilihan pada karir itu. Selanjutnya, manfaat konseling kelompok ini pada konseli yaitu sangat banyak, seperti apabila berhubungan dengan sesama anggota, maka akan menumbuhkan atau bisa menyesuaikan diri. Jadi manfaatnya bisa menyesuaikan diri sendiri dan menyesuaikan diri kepada orang lain. Itu. Demikian,
pembahasan tentang konseling kelompok, pendampingan konseling kelompok pada remaja. Apabila dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.